Nah, ini saya kira yang penting, yang menarik kita juga coba. Jadi suasana hati itu Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun Mandum. Ini sesi ketiga. Kita bahas diskusi tentang strategi menulis. Strategi-strategi yang pernah saya pakai ketika menulis. Menulis tentu dalam makna yang luas, menulis untuk melahirkan karya, dan karya itu kita yang akan ini hasilkan. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana cara mengeluarkan ingatan yang sudah kita rekam banyak, kemudian bagaimana kita siapkan diri dengan berdoa, kita siapkan mental kita siapkan berbagai suasana di sekeliling kita, fasilitas yang kita punya, fasilitas yang walaupun mungkin agak sederhana, tapi dengan kita atur dengan baik, menarik, nah itu juga akan beri inspirasi yang lebih kepada kita dalam menulis, dalam melahirkan karya. Ada satu hal lain yang barangkali selama ini juga sering dijadikan alasan oleh para orang-orang yang akan menulis. Itu terkait dengan mood, dengan suasana hati. Jadi orang ketika kita minta dia menulis sesuatu, mungkin alasan sederhana yang sering diberikan kepada kita, kilah yang sering diberikan kepada kita, misalnya lagi sedang tidak mood. Padahal mood itu mungkin kita yang seharusnya kendalikan. Suasana hati itu seharusnya kita yang bisa kendalikan. Nah, dengan apa? Dengan berbagai hal yang memungkinkan kita melakukan sesuatu dengan bahagia. Jadi kita harus ingat kembali apa yang membuat kita bisa bahagia dan melakukan banyak hal. Nah, pernah nggak kita mencoba misalnya melirik ke belakang, merenung kembali apa yang memungkinkan kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, jika itu ada, maka hal itulah yang akan kita gunakan. Selama ini kalau kita lihat ada sejumlah orang memilih akan duduk di warung kopi tertentu yang tempat itu dibayangkan akan memberi kesenangan ke dia dalam melahirkan karya. Itu bisa jadi pilihan. Atau menggunakan waktu tertentu yang mungkin waktu-waktu yang diprogramkan begitu, itu akan memudahkan dia mengeluarkan sesuatu dari apa yang dia pikirkan. Nah, itu mungkin menarik dicoba. Kalau Anda berada di rumah, mungkin bukan sesuatu yang ini. Secara sederhana kita bisa coba. Misalnya kalau selama ini kita bisa melahirkan inspirasi dengan minum segelas kopi, saya kira tidak ada salahnya. Di rumah kita coba membuat kopi sendiri, kemudian kita duduk misalnya di ruang yang kita senangi, nah kita akan melahirkan karya-karya. Nah, ini saya kira yang penting, yang menarik kita juga coba. Jadi suasana hati itu kitalah yang mengendalikan atas diri kita itu. Kalau kita kembalikan bahwa posisi kita itu sebagai manusia ada yang wujud fisik, ada yang wujud jiwa, maka bisa jadi sebagian dari kita itu, kita sebenarnya yang paling berpengaruh dalam mengendalikan apa yang akan kita lakukan. Justru mungkin selama ini hal-hal yang demikian kita abaikan. Apa yang kita senangi, yang strategis, yang bermanfaat bagi orang lain, nah itu kadang-kadang kita abai. Waktu yang mungkin strategis bagi kita kapan biasanya kita enak menulis, tiba-tiba kita memilih jalan lain, tidak melakukan untuk menulis. Nah, ini saya kira yang perlu kita persiapkan. Sambil kadang-kadang saya berseloroh dengan teman-teman, saya bilang, jika Anda kepingin bahwa sanger itu memungkinkan kita melakukan banyak hal, dengan segelas sanger misalnya kita akan mampu menambah inspirasi dalam menulis banyak hal. Nah, kenapa enggak sebelum kita menulis misalnya kita siapkan diri segelas sanger, atau kalau yang cara praktis kita akan cari warung kopi
yang di sana ada menyediakan sangar-sangar yang enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.